Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan saya Suhartati dan masih dengan materi teks negosiasi ya, karena untuk pertemuan 1 bulan ini kita hanya membahas mengenai teks negosiasi. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu ya. Halo. Sudahkah Anda paham mengenai materi minggu lalu? Kalau misalnya ada hal yang belum atau kurang kalian pahami, mari kita gunakan Google Classroom untuk berdiskusi bersama. Kita manfaatkan aja lah, kan ada Google Classroom ya, atau mungkin kalian juga bisa manfaatkan grup kelas kalian untuk berdiskusi, saling tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami atau cara pengiriman tugas misalnya. Karena minggu kemarin masih banyak yang bertanya pada saya, padahal ya menurut saya instruksinya sudah jelas seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang paham mengenai instruksi pengerjaan tugas atau materinya itu seperti apa, silahkan saling beritahu gitu ya, sharing bersama teman-temannya, atau bolehlah KM atau siapa bertanya apakah ada yang belum dipahami misalnya, kalian mau bertanya apa misalnya gitu ya. Jadi nanti permasalahannya bisa dipecahkan bersama-sama. Tidak perlu sungkan dan tetap semangat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ini pertemuan ketiga ya, jadi saya hanya 1 pertemuan lagi, yaitu pertemuan minggu depan, karena ya saya sudah bilang di kontrak belajar bahwa saya hanya memberi kalian materi itu selama 1 bulan dengan 4 pertemuan. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks negosiasi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kalian kan sudah mengetahui ciri-ciri teks negosiasi, faktor penunjang keberhasilan teks negosiasi itu seperti apa. Nah, sekarang kita bedah isi. Di dalam teks negosiasi itu strukturnya ada apa aja sih gitu kan. Biasanya kalau misalnya di teks eksposisi itu kalian sudah belajar kan teks eksposisi. Nah, kalau misalnya di teks eksposisi itu kan kalian belajar mengenai pendahuluan, isi, dan penutup seperti itu ya. Nah, kalau di teks negosiasi itu disebutnya apa gitu ya. Lanjut. Memahami pola-pola penyajian atau penulisan teks negosiasi. Nah, dalam penyajian teks negosiasi ini terdapat 2 pola. Ya, 2 pola. Yang pertama, penyajian teks yang merupakan proses negosiasi secara langsung, contohnya teks dialog dan teks narasi. Kalau yang kedua, penyajian teks yang merupakan proses negosiasi secara tidak langsung, contohnya surat penawaran dan surat pemesanan. Jadi begini ya, negosiasi itu bukan sekadar jual beli atau secara langsung ya, kita ngobrol dengan pedagang, itu bukan hanya itu gitu, tetapi ketika kita menulis surat penawaran dari sebuah perusahaan misalnya, itu juga termasuk teks negosiasi gitu. Nah, tetapi itu termasuk negosiasi secara tidak langsung karena melalui perantara, yaitu surat gitu ya. Jadi memang negosiasi, tetapi kan kadang suka ada surat balasan ya, tapi tetap disebutnya sebagai negosiasi karena nantinya ujung-ujungnya akan pada menawarkan dan mengajukan gitu, mengajukan sesuatu. Kalian juga bisa lihat di buku paket, ada kok nanti ya dibahas. Nah, selain pola-pola penyajian teks negosiasi, itu ada unsur-unsur kelengkapan juga, kelengkapan surat. Nah, itu tadi kan proses negosiasi secara tidak langsung ini berupa surat ya. Nah, di dalam surat ini harus memuat ke-9 unsur-unsur kelengkapan surat. Yang pertama, kalian bisa lihat ada kop surat. Di dalam kop surat itu harus ada logo lembaga ya. Di dalam buku teks bahasa Indonesia kalian yang berwarna biru itu kan ada teks negosiasi berupa surat ya. Nih, saya buka e-book HP ya, mungkin tidak terlihat, tapi kalian bisa lihat di buku masing-masing itu ada dari Lazizan, perusahaan kue Lazizan. Itu apakah ada kop suratnya atau tidak? Ada logo lembaganya, ada nama lembaganya, dan ada alamat lembaganya. Nah, di dalam contoh teks negosiasi berupa surat, yaitu dari toko Lazizan ini, ada logo, sudah ada ya? Sudah. Nah,
nama lembaganya juga ada, lalu alamatnya juga sudah ada, berarti sudah termasuk unsur. Lalu nomor surat ada di nomor suratnya sebelum perihal ya. Nah ini nomor 3 ada hal atau perihal. Yang ini saya tipe ya nulisnya. Lalu nomor 4 ada lampiran. Lalu yang kelima ada tanggal surat. Yang keenam ada tujuan surat. Yang ketujuh ada salam pembuka. Yang kedelapan ada isi atau kerangka ya, tubuh surat. Yang kesembilan itu ada salam penutup. Itu disertai dengan nama juga jabatannya. Lalu agar resmi ya, itu pastinya ditanda tangan ya oleh penanggung jawab pembuat surat tersebut. Lalu selanjutnya perhatikan instruksi berikut, bukan tugas ya. Instruksi, ini instruksi. Buka buku paket halaman 162, lalu perhatikan teks negosiasi berupa surat penawaran dari perusahaan kuliner Lazizan. Sebelumnya kan saya sudah suruh lihat ya. Nah, sekarang lihat, silakan lihat apakah ada kop suratnya, ada perihalnya, ada nomor suratnya, ada nama instansinya atau tidak, lalu ada tanggal pembuatannya atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, silakan dilihat. Nah, langsung masuk ke dalam struktur teks negosiasi. Di dalam struktur teks negosiasi ini ada 5. Pertama, orientasi atau pendahuluan ya, bisa dikatakan pendahuluan. Nah, di dalam orientasi ini merupakan bagian pembuka pada proses negosiasi, seperti mengucapkan salam ya. Ibu, apakah salam itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tidak. Nah, coba kalian lihat di teks Lazizan. Yang pertama itu kan ada dengan hormat. Nah, itu juga termasuk salam ya. Menyapa, berkenalan, berjabat tangan. Tapi di masa pandemi ini ya, kalau berjabat tangan biasanya itu dilakukan secara langsung ya, negosiasi lisan. Kalau ini kan tulis. Lalu setelah orientasi atau pendahuluan, masuk ke pengajuan. Nah, pengajuan ini merupakan proses pengajuan atau mengemukakan pendapat berupa permintaan, usul, atau maksud. Nah, jadi misalnya di dalam teks Lazizan ya, yang ada di buku paket, ini sudah ada orientasinya itu dengan hormat sampai pesta perkawinan, sampai titik ya. Dengan hormat, Lazizan Ice Cream dan Bakery adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Itu tadi masuk ke dalam orientasi. Nah, kalau pengajuan, ini biasanya mengenalkan dulu sebuah kelebihannya gitu. Jadi seperti ini nih. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event besar lainnya. Nah, kami hanya menyediakan produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. Nah, di situ ada sebuah memperlihatkan kelebihan-kelebihan untuk menyampaikan pengajuannya. Pengajuan terhadap dimulainya proses negosiasi. Nah, itu termasuk ke dalam pengajuan ya. Lalu penawaran. Penawaran adalah proses negosiasi dalam sebuah transaksi. Nah, karena ini berupa surat, nah kita bisa lihat ya di teks yang Lazizan. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan, nah itu kan sudah jelas ya, menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei 2015. Jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Nah, itu termasuk dalam penawaran ya, jelas, sudah jelas tadi dikatakan kami menawarkan, berarti memang sebuah permulaan ya, bukan permulaan lagi, sudah mulai mencapai penawaran saja dalam sebuah transaksi, karena ini mengajak untuk bernego ya. Lalu ke persetujuan. Persetujuan adalah pernyataan yang berisi kesepakatan antara kedua pihak. Nah, biasanya di dalam negosiasi secara tulis ini, persetujuannya itu dengan adanya surat balasan dari pihak terkait. Misalnya Lazizan menawarkan promosinya ke perusahaan lain atau misalnya ke WO untuk bekerja sama, meminta bekerja sama gitu ya, biar produk mereka juga laku, dan pihak wedding organizer-nya juga merasa diuntungkan karena tidak perlu mencari-cari lagi karena saya sudah menawarkan gitu si Lazizan ini. Nah, biasanya ada
persetujuan ya, berupa surat balasan dari pihak WO-nya. Kalau misalnya menawarkannya ke pihak WO ya, kalau ke yang lain ya dari pihak yang lain juga. Nah, kalau di dalam surat negosiasi ini, ketika kita meminta persetujuan itu biasanya ada seperti ini nih. Keterangan lebih lanjut hubungi customer service kami melalui nomor HP tercantum. Percayakan kebutuhan perusahaan Anda pada kami. Nah, itu biasanya untuk mendapatkan persetujuan, silahkan hubungi nomor terlampir seperti ini ya, 08 sekian. Nah, itu jadi apakah Anda setuju atau tidak untuk bekerja sama dengan saya gitu, kata perusahaan Lazizan ini ya. Lalu di penutup kita bisa lihat di Lazizan lagi ya. Ini untuk surat, belum ke dialog ya. Nanti ada contoh dialog juga. Penutup di dalam surat itu ada seperti ini. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas kepercayaan Anda kami sampaikan terima kasih. Hormat kami marketing Lazizan Ice Cream dan Bakery Devara Jatmiko. Nah, dah ya itu ditutup suratnya. Bukan ditutup suratnya, ya sebagai penutup pembicaraan gitu, penawaran. Nah, itu di dalam surat, struktur di dalam surat. Selain contoh Lazizan, ada juga agar kalian lebih jelas ya, perhatikan contoh surat penawaran yang saya cantumkan ya sebelah sini. Ini ada logo perusahaannya ya. Saya tidak cantumkan logonya di sini, tapi ini berupa clue bahwa di sini letak logo perusahaan. Ini nama perusahaannya, ini alamatnya, berarti sudah ada kepala surat ya. Lalu ini ada tanggalnya, ini ada nomor surat, ada perihal, dan ada lampiran. Lampirannya itu bisa berupa harga atau apa ya, seperti tadi. Nah, ini yang terhormat, nah, untuk Ketua PGRI Kabupaten Sleman, katanya ya, Jalan Pramasya. Nah, kita lihat di keterangan ini, ya. Di keterangan, saya sengaja berikan warna agar kalian tidak keliru. Seperti ini ya, warna biru. Kita lihat warna biru. Ini merupakan orientasi atau pendahuluan untuk membuka sebuah pengajuan. Bisa kalian baca ya, ini ada salam, lalu langsung ke sini. Ini merupakan orientasi, lalu yang warna kuning ini mulai masuk ke pengajuan. Kami berpengalaman dalam melayani, ya biasa ya, membanggakan perusahaannya gitu, dalam melayani pelanggan yang membutuhkan seragam batik dalam partai kecil maupun partai besar ya ini, dengan kualitas bagus dan harga terjangkau. Ini mengenalkan betapa akan untungnya saudara jika bekerja sama dengan saya, misalnya seperti itu. Nah, ini baru ke penawaran warna hijau ini nih. Pada tahun ajaran baru ini kami menawarkan, ya sudah jelas ya, menawarkan. Ini clue-nya sudah tertera gitu. Lalu masuk ke persetujuan, saya beri warna oranye. Nah, untuk mendapatkan persetujuan, silakan hubungi marketing kami melalui nomor HP sekian. Kami akan segera menindaklanjuti pesanan Anda dengan pelayanan yang terbaik. Kan? Ada. Baru penutup. Ya, demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda kami ucapkan terima kasih. Hormat kami. Seperti itu ya. Bagaimana? Mudah dipahami kan untuk struktur di dalam surat penawaran ya, surat negosiasi. Nah, kalau misalnya struktur negosiasi berupa dialog atau secara langsung ya, boleh, tapi biasanya ditulis berupa dialog. Itu kalian bisa lihat di halaman 163 di buku paket. Itu sudah tercantum orientasinya mana, pengajuannya mana, penawarannya mana, dan ada penutupan. Ini di persetujuan. Persetujuan itu kan ada ya, yang iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Nah, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Itu termasuk persetujuan ya. Keduanya setuju bahwa jika mangganya busuk harus ditukarkan. Nah, ini baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, itu percakapan untuk menutupi proses negosiasi di antara penjual dan pembeli. Nah, kemarin masih ada yang menyebut
negosiasi, bukan negoisasi tapi negosiasi ya. Kalau negosiasi itu bentuk tidak baku. Kalau negosiasi ini sudah dibakukan. Kalian bisa lihat di KBBI Luring atau KBBI online juga boleh kalian searching. Nah, masuk ke dalam unsur-unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Mengidentifikasi ya. Nah, di dalam unsur-unsur kebahasaan ini ada 3. Yang pertama, bahasa santun, lalu ada kalimat persuasif, dan ada pasangan tuturan. Ini, bahasa santun. Dengan menggunakan bahasa santun, artinya bahasa yang ditandai dengan penggunaan kata-kata perilaku sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Ini sudah saya beri warna ya, warna merah. Berarti ini adalah kata-kata yang santun. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nah, seperti itu kan santun ya. Begini, Pak, saya ingin bla 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 bla. Nah, ini juga maaf. Nah, biasanya kalau bahasa-bahasa santun ini dimulai dengan kata maaf juga ya kebanyakan, karena maaf ya saya anu misalnya. Lalu terima kasih sudah apa gitu misalnya. Biasanya ya diawali dengan kata-kata seperti itu. Itu disebut dengan bahasa santun. Lalu kalimat persuasif. Persuasif ini berarti mengajak ya, atau membujuk juga boleh, meyakinkan orang lain untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Ya, kalian bisa lihat ini saya beri warna lagi. Bagaimana kalau 100 juta saja? Nah, ini mengajak nasabah untuk memulai negosiasi ya. Untuk memulai penawaran. Apakah nasabahnya ini akan terpancing untuk bernegosiasi dengan saya atau tidak? Nah, seperti itu kan. Lalu secara tidak langsung juga membujuk untuk memulai percakapan ya, memulai nego. Nah, lalu kata nasabah, waduh itu kurang Pak, kalau bisa tolong diusahakan 150 juta saja Pak. Nah, itu juga termasuk ke dalam kalimat persuasif ya, membujuk. Jadi tolonglah Pak gitu. Kalau segitu kan kurang gitu. Nah, tetapi secara halus gitu ya. Itu saya berikan contoh. Lalu ada yang ketiga, pasangan tuturan. Seperti ini misalnya, siang dan malam itu kan berpasangan. Nah, ini juga sama, mengucapkan salam, ya kita harus jelaslah membalas salam gitu. Bertanya pasti dijawab gitu kan, itu pasangan-pasangannya. Lalu memerintah, ya kita harus mematuhi atau menolak perintah itu kalau misalnya emang kita tidak setuju gitu. Lalu meminta ini menerima permintaan tersebut atau menolaknya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, seperti ini. Selamat pagi, Pak. Nah, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini kan selamat pagi. Ini kan mengucapkan salam. Ya, otomatis kalau ada yang mengucapkan salam, kita harus menjawabnya kan, tidak mengacuhkannya itu. Selamat pagi juga, misalnya, atau iya seperti ini. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini menjawab salam ya. Lalu ini berapa dana yang dibutuhkan? Ini bertanya, menjawab. Nah, ini saya butuh dana sekitar segini, mengajukan. Maaf, jumlah tersebut terlalu besar. Ini berarti menolak ya, bukan menerima. Kalau misalnya menerima, oh ya, silahkan. Misalnya seperti itu. Lalu ini juga ada menawarkan, menolak penawaran. Ya, seperti itulah. Jadi ada pasangan-pasangannya. Ini biasanya apa yang kita bicarakan, biasanya lawan berbicara itu akan menjawab terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Nah, itu berpasang-pasangan, tetapi itu tergantung apakah nantinya itu akan menerima atau menolak. Itu ya pasangan tuturannya. Biasanya dua baris. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan? Ya, insya Allah lah mudah gitu buat kalian yang memang ingin berusaha belajar dan berusaha memahami materi yang telah disampaikan. Seperti tadi kan saya sudah jelaskan. Insya Allah saya percaya bahwa kalian bisa memahami terhadap materi yang telah saya sampaikan. Nah, tugas ketiga pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, buat ringkasan hasil pembelajaran hari ini. Jadi apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
silakan kalian tulis di buku catatan kalian, lalu nanti difoto, ditulis tangan dulu ya, jangan ditik, harus ditulis tangan. Minimal 2 halaman. Nanti tugasnya difoto, setelah difoto, nanti dimasukkan ke dokumen, ke Microsoft Word. Nanti di PDF kan boleh lah, di dokumen biasa juga boleh. Setelah itu, kalian cari kalimat-kalimat persuasif, ya, kalimat yang bersifat mengajak atau membujuk. Ya, sebelumnya kan saya sudah jelaskan apa itu kalimat persuasif, bahasa santun, dan pasangan tuturan. Nah, kalian cari masing-masing 2. Kalimat persuasif 2, bahasa santun 2, dan pasangan tuturan juga 2. Nah, kalau pasangan tuturan itu kan berpasangan ya, berarti satu pasang itu 2 kalimat. Nah, ini kalian cari 2 contoh pasangan tuturan, berarti akan ada 4 kalimat seperti itu di dalam teks negosiasi yang sudah saudara cari pada pertemuan pertama. Nah, setelah itu, kalian juga diharapkan untuk mencari kata-kata yang memiliki awalan me dan pe dalam teks negosiasi yang sudah saudara buat. Nah, Ibu, awalan me itu seperti apa sih? Nah, ini juga ada nih contohnya. Memiliki. Ini kan ada awalan me. Nah, seperti itu ya. Lalu, pe. Mana ya pe seperti itu, seperti apa ya pe itu, awalan pe itu. Nah, ini ada pembelajaran. Nah, meskipun pe nasal, tapi nggak apa-apa, cari aja awalan pe gitu ya. Silakan cari sebanyak-banyaknya, minimal 7 kata. 7 kata awalan me dan 7 kata awalan pe di dalam teks negosiasi yang sudah saudara buat. Nah, nanti ini disatukan. Tugas yang ini satu dokumen ya disatu dokumenkan. Lalu setelah foto hasil ringkasan itu langsung ke kalimat-kalimat persuasif. Nah, kalau kalimat persuasif ini kalian boleh ditik atau ditulis tangan juga boleh. Itu enaknya kalian aja gimana. Tapi nanti hasilnya disatu dokumenkan, di PDF kan atau di ya dokumen biasa gitu di Microsoft Word. Setelah mencari kalimat itu, di bawahnya itu, yang ini, yang tugas ketiga, mencari kata-kata yang memiliki awalan me dan pe, disatu dokumenkan. Ingat ya, lalu untuk nama dokumennya juga kalian harus, ya seperti biasa ya, nama underscore kelas, underscore nama tugas ya. Apa-apa misalnya nama Suhartati kelas 10 MIPA 8, tugas 5.3 misalnya seperti itu ya. Terima kasih. Jika misalnya ada pertanyaan, kita lebih baik diskusikan dulu di Google Classroom ya. Nanti kalau misalnya ada KM-nya atau wakil KM-nya yang tidak mengerti atau teman-teman yang lain kurang paham, ya baru ke saya. Tapi kalau misalnya itu bisa didiskusikan dengan teman-teman, lebih baik kita gunakan Google Classroom untuk berdiskusi ya. Kalau misalnya kalian juga nggak paham misalnya, nggak apa-apa, tanyakan aja, nggak usah sungkan gitu, nggak usah malu. Ibu saya malu bertanya di Google Classroom gitu, misalnya gini, takut gini, takut nggak dijawab. Insya Allah ada jawaban gitu. Makanya kita diskusi bareng-bareng di Google Classroom ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker. Kebetulan ya saya sedang membuat presentasi, jadi saya tidak memakai masker. Takutnya ada miskomunikasi ya, karena mulut saya tertutup gitu. Ibu berbicara apa sih misalnya seperti itu ya. Jadi saya dibuka dulu maskernya. Dan ini juga tidak ada orang di perpustakaan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan tugasnya, perhatikan instruksinya, baca baik-baik, buat ringkasan. Nah, jangan lupa ya. Pokoknya semua tugas juga jangan lupa harus dikerjakan ya. Saya mohon karena waktu saya mengajar itu hanya 1 pertemuan lagi ya gitu. Mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.